Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nayatri Putri Rosendra dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 20 Universitas Negeri Padang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD MHum, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah yang diampu. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan dialek. Di mana pada poin yang pertama, di sini kita akan membahas pertumbuhan dialek. Konsep tumbuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu timbul atau hidup dan bertambah atau sempurna. Pertumbuhan dialek adalah timbulnya atau munculnya suatu dialek yang dapat bertambah besar atau sempurna yang mengarah pada kemajuan pertumbuhan dialek yang disebabkan oleh faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan. Faktor non-kebahasaan contohnya yaitu keadaan alam yang antara lain daerah terpencil yang mempengaruhi ruang gerak penduduk untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar sehingga mobilitasnya cenderung lemah. Selain keadaan alam, batas alam seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Arah yang kedua yaitu pada faktor kebahasaan menyebabkan pertumbuhan dialek dalam bahasa bertetangga. Itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dialek. Sekarang pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dialek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa konsep berkembang adalah menjadi besar, luas, banyak, dan sebagainya, atau menjadi banyak, merata, meluas, dan sebagainya. Adapun perkembangan adalah ihwal berkembang atau perihal menjadi banyak, sedangkan perkembangan dialek adalah perluasan wilayah dalam jumlah dan pemakaian dialeknya. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan pada dua arah, yaitu yang pertama, perkembangan membaik. Perkembangan membaik ini tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah pakai dan jumlah penuturnya bertambah. Yang kedua yaitu perkembangan memburuk terjadi jika suatu dialek berkurang penuturnya dan wilayah pakainya. Baiklah, sebelum membahas perkembangan dialektologi di Indonesia, di sini saya akan menyinggung sedikit perkembangan dialektologi di beberapa negara. Yang pertama di sini ada perkembangan kajian dialektologi di Jerman. Kajian dialektologi mulai berkembang sesudah tahun 1875 di Jerman, semenjak upaya pemahaman tentang perubahan bahasa secara diakronis terhadap sistem bahasa yang meliputi berbagai tataran kebahasaan atau meliputi fonetik, fonologi, leksikon, gramatika, dan semantik. Dan pada tahun 1876, seorang filsuf Jerman bernama Gustav Wencker pertama kali membuat pemetaan dialek bahasa Jerman untuk membuktikan teori kelompok Jan Grammatiker yang mencetuskan Ausna Masplakheit. Dan yang kedua, perkembangan kajian dialektologi di Prancis. Pada tahun 1875, ada anjuran dari Gaston Paris agar melakukan penelitian yang terperinci mengenai dialek-dialek di seluruh wilayah Prancis. Bahkan Paris juga menganjurkan agar membuat peta fonetik untuk seluruh Prancis. Pemikiran Gaston Paris inilah yang mendorong geografi dialek bertumpu pada peta-peta bahasa sehingga geografi dialek tidak lagi menempel pada linguistik bandingan. Yang ketiga yaitu perkembangan kajian dialektologi di India. Penelitian bahasa di India dilakukan pada tahun 1927. Penelitian yang dipimpin oleh Cheerson itu bertujuan memetakan bahasa-bahasa di India. Dalam penelitian itu, Cheerson berhasil mengetahui bahwa di India terdapat 179 bahasa dan 544 dialek. Akhirnya penelitian itu menghasilkan 11 peta bahasa yang mengikuti metode penelitian yang dikenal di Inggris, yaitu metode mazhab Prancis. Di India, metode penelitian mazhab Prancis ini lebih berkembang karena peneliti secara langsung dapat mengetahui konteks atau jiwa data dialek yang dituturkan oleh informan. Bahkan peneliti dapat mengidentifikasi bunyi yang menjadi kekhasan dialek yang
dituturkan oleh informan, sehingga analisis fonologis dengan cepat dapat segera dilakukan. Yang keempat yaitu perkembangan kajian dialektologi di Amerika. Tahun 1939, Amerika melakukan pemetaan bahasanya. Yang pertama di bawah asuhan Hans Conrad. Pemetaan bahasa di Amerika bermula karena para guru tidak tahu dengan pasti pelafalan mana yang dianggap baku dan yang seharusnya diajarkan kepada para siswa. Masalah para guru itu berkembang menjadi masalah di mana yang disebutkan dialek dan mana pula yang disebut sebagai bahasa baku. Untuk itu, para ahli dialektologi Amerika segera melakukan penelitian geografi dialek. Dalam penelitian itu, memasukkan strata sosial sebagai dasar pemetaannya. Dengan demikian, Amerika adalah negara pertama yang melakukan pemetaan bahasa berdasarkan strata sosial dengan menggunakan metode penelitian mazhab Prancis. Dan yang terakhir, kita masuk pada perkembangan kajian dialektologi di Indonesia. Penelitian-penelitian geografi dialek bahasa daerah di Indonesia telah banyak dilakukan meskipun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah bahasa daerah di Indonesia. Tahun 1990, baru 15 buku hasil penelitian geografi dialek yang telah diterbitkan dari 54 penelitian yang telah dilakukan. Mencakupi bahasa di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sementara itu, hasil penelitian geografi dialek yang belum diterbitkan tercatat 39 buah, mencakupi bahasa Jawa 28,20%, Bali 25,65%, Sulawesi 23,8%, Sumatera 10,25%, Kepulauan Nusa Tenggara 7,69%, dan Kalimantan 5,13%. Adapun bahasa-bahasa di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua Barat belum tergarap pada saat itu. Baiklah, materi perkembangan kajian dialektologi di Indonesia tadi menjadi poin terakhir presentasi saya pada hari ini. Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi saya sendiri dan juga orang-orang yang menonton video ini sebagai sumber referensi. Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan. Semoga tugas ini dapat memenuhi kelayakan tugas pada mata kuliah dialektologi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.